Kajian penyusunan rekomendasi perlindungan dan review peta lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B Kabupaten Mimika yang digelar pemerintah Kabupaten Mimika bersama stakeholder terkait tentang pematangan program LP2B digelar kembali pada 8 September 2023 sebagai seminar awal dalam penyusunan LP2B. Berbagai rekomendasi diusulkan termasuk salah satunya tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan yang nantinya dimasukkan dalam program LP2B yang dapat menunjang ekonomi kerakyatan di Mimika, serta perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan. Nantinya dalam penyusunan lahan pertanian pangan berkelanjutan direncanakan akan dilakukan di 6 distrik, yaitu distrik Mimika Baru, distrik Kuala Kencana, distrik Iwaka, Mimika Timur, dan Wania. LP2B ini kalau kita dari sudut pandang potensi wilayah kita, ini kan kita melihat bahwa bukan hanya seperti kebijakan pusat ya yang mengembangkan padi saja. Kita sudah merintis beberapa tahun untuk bagaimana kita mempercepat konsumsi pangan lokal, karena dengan kita lebih mempercepat konsumsi pangan lokal berarti peningkatan kesejahteraan, pengentasan mengurangi angka kemiskinan itu pasti meningkat dia, gitu? Pengurangan itu bila kita mencintai pangan lokal. Makanya pada pertemuan ini, pendahuluan ini, teman-teman lebih banyak dari OPD juga memberikan masukan tentang bagaimana LP2B ini mengusulkan dimasukkan materi komoditasnya lebih luas, terutama pangan lokal ini. Kajian penyusunan rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah dilakukan tahun lalu, sambil kita updating data lahan LP2B yang ada sudah ditetapkan, yang belum ditetapkan dalam bentuk surat keputusan atau peraturan bupati. Nah, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah outcome-nya itu mengeluarkan surat keputusan lahan-lahan mana saja yang menjadi lahan wajib dilindungi untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Itu outcome daripada kegiatan. Sehingga di awal ini kesepahaman awal terhadap tim Pokja dan seluruh peserta yang hadir untuk tindak lanjut dari kegiatan kita selanjutnya di bulan Oktober itu untuk melakukan tahapan analisis data atau verifikasi data dari OPD yang ada di dalam Pokja itu. Di mana konsep dari penyusunan LP2B ini untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, itu tujuannya. Nah, khusus kita di Kabupaten Mimika ini lahan-lahan pertanian kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan Ibu asisten staf ahli tadi, bahwa kita harus mengacu ke kearifan lokal kita, terutama kita di Kabupaten Mimika ini khususnya yang telah ditetapkan menjadi rujukan untuk dijadikan penyusunan dokumen LP2B adalah 6 distrik itu. Nah, di situ kan ada sagu. Nah, bagaimana sagu itu tidak beralih fungsi untuk lahan-lahan lainnya. Nah, memang secara aturan bahwa yang akan menjadi konsennya adalah sawah. Tapi kan kalau kita di sini Mimika sesuai dengan kondisi wilayah kita banyak sagu. Memang definisi sagu ini pertama memang ada, bukan merupakan suatu dia masuk dalam perkebunan, tapi setelah itu dia juga, kita tidak boleh kaku, dia mendukung ketahanan pangan itu. Ya mungkin itu yang nanti untuk penyusunan dokumennya itu pertama. Kedua harus dalam Pokja tadi itu bagaimana melibatkan distrik sebagai pemilik yang melihat yang paling dekat dengan pemanfaatan lahan pertanian itu. 6 distrik itu Mimika Baru, Kuala Kencana, Iwaka, Mimika Timur, Wania. 6
6 distrik dalam kota dan pinggiran. Tim Liputan Papua MCTV.